Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 3 Juli 2020, bersama Pastor Gonsvel Simon Manumpil MSC. Beliau sedang bertugas sebagai pastor kapelan di paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mamajang, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat insani yang terkasih, jumpa lagi dalam perenungan inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 3 Juli 2020. Kita awali dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas cintamu yang berlimpah dalam hidup kami. Sertai perjalanan kehidupan kami, dan tuntunlah selalu langkah kaki kami untuk berjalan dalam terang sabdamu. Semoga sabdamu yang akan kami renungkan pada hari ini memberikan kepada kami inspirasi yang sungguh-sungguh boleh membantu kami dalam pertumbuh kembangan iman kami, dan kelak dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami yang nyata. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil yang akan kita baca diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudari yang terkasih, sahabat insani, penampakan Yesus kepada para rasul adalah satu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka ketika mereka mengalami keraguan-raguan akan kebangkitan Tuhan. Yesus menampakkan dirinya kepada para rasul, 12 rasul minus 1 orang, yakni Thomas. Rasul Thomas tidak ada di situ, tetapi ke-11 rasul yang lain menceritakan kepada Thomas bahwa mereka telah bertemu Tuhan. Tetapi Thomas tidak mempercayainya. Dia tidak percaya. Dia mengatakan, "Saya harus melihat, saya harus mencucukkan jari ke bekas paku, dan saya harus mencucukkan tangan ke bekas lambung." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Thomas ada di situ,
Yesus juga mengakomodir keinginan dari Thomas. Dia mempersilahkan Thomas untuk melakukan apa yang dia inginkan, yakni mencucukkan jari ke dalam bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tangannya ke dalam bekas lambung Yesus. Dan seketika itu juga terjadi satu perubahan yang besar dari ketidakpercayaan menjadi satu keyakinan yang kuat dalam diri Thomas. Dan Yesus menutup dengan satu pernyataan yang sangat bagus. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita juga kadang-kala kita tidak punya pendirian. Kita tidak punya keteguhan hati untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kadang-kala kita menuntut bukti. Kadang-kala kita meminta tanda. Kadang-kala kita harus melihat peristiwa terjadi yang baik menurut kehendak kita, lalu kita semakin beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, apapun pergumulan hidup kita, apapun persoalan kehidupan keluarga kita, kita harus tetap punya pendirian iman bahwa Yesus adalah ya Tuhanku dan Allahku. Dan ini sungguh-sungguh menjadi pengalaman personal, pengalaman pribadi dalam diri Thomas. Ketika dia tidak sekedar percaya saja apa yang dikatakan, tetapi mau berjumpa dengan Yesus. Mungkin orang mengatakan Thomas ini keras kepala, sudah diberitahu tetapi tidak mau percaya. Tetapi di pihak lain, kalau kita melihat sungguh-sungguh pengalaman dari Thomas ini mau mengajak setiap orang percaya untuk sungguh-sungguh menemukan juga ada satu kesinambungan, ada satu tali penghubung, ada satu benang merah dari Thomas yang melihat lalu percaya dengan kita sekarang ini yang tidak melihat tetapi percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, bukankah kita boleh sungguh-sungguh menjumpai Tuhan dalam peristiwa hidup, tetapi dalam pribadi orang-orang lain? Yesus hadir di sana. Kita tidak melihat dengan mata indrawi seperti yang dialami Thomas, tetapi kita melihat dengan mata batin, mata hati, mata iman, bahwa Yesus hadir dalam peristiwa, dalam perjumpaan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk di dalamnya, di dalam perayaan Ekaristi dia hadir secara nyata, real presensia di sana. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita kendati tidak melihat dengan mata iman, tetapi kita percaya, karenanya Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menyertai kami sepanjang perenungan ini. Semoga buah-buah perenungan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami untuk selanjutnya kami laksanakan dalam tindakan-tindakan konkret kami setiap hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat semua saudaraku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Gonsvel Simon Manumpil MSC. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Simon. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.